Ini termasuk mengharukan juga ya. Dan ini orang dulu itu jujur-jujur ya. Dengan hormat pada hari ini dengan kebetulan saya telah menemukan dompet berisi uang. Wah. Jumpa lagi dengan Kudo Taruno. Saya menyukai sejarah, kisah, dan nanti karena dari situ kita bisa belajar bagaimana manusia berjuang, berkembang, bertahan melalui waktu. Kali ini kita akan bicara tentang antik yang lain, yaitu tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan sejarah komunikasi manusia, yaitu kartu pos atau postcard. Banyak teman-teman sekarang yang tidak tahu dan belum pernah menggunakan kartu pos. Nah, apa itu kartu pos? Kartu pos itu adalah alat sarana komunikasi jadul zaman dulu berupa kertas atau karton untuk menggantikan fungsi surat, karena hanya untuk digunakan untuk berkirim kabar, menyapa, memberi ucapan selamat. Jadi pesannya sedikit dan singkat, sehingga digunakanlah kartu pos yang tentu saja harganya lebih murah dari surat biasa pada saat itu. Kartu pos ini banyak beraneka ragam temanya, nanti akan saya perlihatkan satu persatu dan bagaimana nilainya saat ini, nilai dalam artian nilai materi maupun nilai secara nilai koleksinya ya, nilai yang dihargai sebagai barang antik gitu ya. Nanti saya perlihatkan tema-tema dan gambar-gambarnya yang aneh-aneh memang dan unik-unik saat itu. Sejarahnya sendiri kartu pos ini berawal sekitar tahun akhir medio 1800 atau 1900-an awal lah di Eropa. Sana yang digunakan dalam bentuk printing, cetak loh, saat itu cetak. Jadi ini pun cetak. Seperti ini. Kemudian tahun 1950-an diubah jadi bentuk-bentuk foto, tema foto. Nah, terus berkembang sampai tahun 1900-an ya hilang akhirnya, tertelan zaman. Kalah oleh SMS ya kan, SMS, kemudian sekarang WA. Wah, sudah kirim kabar jelas lewat WA. Akhirnya mereka pun sama nasibnya seperti surat, tertelan waktu dan tidak digunakan lagi. Seperti apa bentuk-bentuknya ya kita lihat. Ya, seperti inilah bentuk kartu pos atau postcard. Ini sudah bentuk-bentuk foto ya dan cetak. Berarti sudah tahun 1960-an ke atas. Temanya macam-macam, ada yang tema artis nih, contohnya artis-artis masa itu ya. Ada yang tema tempat-tempat, Ottawa, Toronto, Edinburgh. Ada yang tema suatu event, misalnya Olimpiade dan lain-lain. Kemudian di sebaliknya dari foto ini, itu otomatis untuk mengirim pesannya. Nah, ini ada tempat untuk perangko, kemudian tujuannya dan pesannya di belakang ini. Dan seperti ini tidak dimasukkan ke amplop, langsung dimasukkan ke kotak surat untuk dikirim oleh kantor pos. Ini contohnya, nah ini contoh yang saya punya, koleksi saya ini ada yang, nah ini biasanya kalau ada isinya, pesannya, ini nilainya akan lebih tinggi. Saya pernah baca artikel bahwa di Indonesia itu ya, itu ada pernah terbeli 2 juta koleksi pada pameran kartu pos, koleksi kartu pos seperti itu ya. Nah, kalau di luar itu bisa sampai ratusan juta, apalagi jika itu dari orang-orang terkenal ya. Jadi kartu pos dari orang-orang terkenal. Ya di sini yang saya punya yang ada isinya salah satunya koleksi saya ini. Ini cukup menarik loh pesannya. Ini lihat, perangkonya masih 10 sen, gitu. Kemudian pengirimnya Ko Chong San, Sawah Lunto Jakarta, kepada Go Yok Hee, Jalan Lao Tse nomor 4 Jakarta. Lah ini tahun 59, 30 Maret 59. Pesannya ini yang menurut saya ini termasuk mengharukan juga ya. Dan ini orang dulu itu jujur-jujur ya. Dengan hormat pada hari ini dengan kebetulan saya telah menemukan dompet berisi uang, surat dan lain-lain atas nama saudara. Harap saudara suka ambil barang tersebut di rumah saya antara jam 1 sampai jam 2, tertanda. Wow, salut enggak sih?
Berarti Bapak Ko Chong San ini orang yang jujur. Menemukan dompet dan isinya memberitahu ya. Mungkin di dalamnya ada tanda pengenalnya, dia memberitahu kepada yang punya dompet untuk mengambil. Wow, sungguh-sungguh baik hati sekali. Dan kejadian ini terjadi pada bulan Maret 59. Inilah kartu pos itu membawa pesan dan sejarah ya. Oke. Dan seperti inilah yang kadang bernilai tinggi. Menjadikannya ini bernilai tinggi dari segi sejarah. Nah, ini juga sudah ada pesannya nih. Ucapan selamat tahun baru. Tahun 65 loh. Wow. Ottawa. Ada beberapa yang sudah terisi tapi banyak juga yang masih kosong. Sekarang ada komunitasnya kok yang masih sering berkirim surat dan kartu pos untuk tetap mempertahankan keberadaan kartu pos yang tentunya tema-temanya sudah kekinian. Gitu. Nah, mengapa tempat? Soalnya kadang itu ini juga jadi alat semacam kenang-kenangan ya. Nah, misalnya ini saya sudah pernah ke Toronto. Nah, saat saya di Toronto mengirimkan kartu pos dari Toronto. Itu artinya bahwa sebagai kenang-kenangan bahwa si pengirim pesan sudah pernah ke Toronto. Itulah kartu pos. Kalau Anda tertarik, yuk hunting kartu pos untuk koleksi. Gambar-gambarnya bagus-bagus juga sih. Space of Scotland. Oke, itu sekilas tentang kartu pos bagi yang belum tahu ya, terutama anak-anak muda sekarang jadi tahu bahwa dulu itu berkomunikasi jarak jauh, LDR dan lain-lain ya lewat sarana yang namanya kartu pos. Itu saja, semoga berguna bagi teman-teman semua dan jumpa lagi lain waktu.